Tapi mayoritas yang selama ini aku masakin Indonesia gitu, mereka selalu suka dan selalu appreciate gitu loh. Dimasakin Oke. pedes, mereka bilang misalkan pedes, "Oh ya, huha-huha," gitu, "tapi Tapi enak," bilang gitu. ketagihan, ya "Tapi pasti. enak," gitu. Nah, sekarang kan udah diseriuskan nih ya. Nah, Mhm. itu kan istilahnya berarti sudah resmi dong gitu. Nah, Iya. proses dari menuju ke sananya itu kan kita tahu ya kalau di Jerman itu urusan masalah kertas dan pengurusan lain-lainnya itu nggak gampang gitu. Assalamualaikum, apa kabar Bu Ayu? Waalaikumsalam, baik-baik, pada ngantuk makanya error di Maaf ya pagi-pagi banget soalnya. Nggak apa-apa, ini udah siang, makanya diajarin tetap gaptek aja. Gimana Mau Bu tanya pandemi? apa? Pandemi? Baik. Baik. Ada Apanya banyak sih. apanya? Hah? Apanya? Kan tanyanya kok nggak spesifik. Belum, kan kita ini dulu Bu, santai-santai aja dulu. Iya, gimana? Baik. Gimana Kamu nih, apa kabar? kan Ibu buka catering nih ya? Catering kan? Bener kan? Enggak cuma catering, jadi apa, Lebensmittelproduktion, masakan. Jadi Masakan masakan untuk jadi. sehari-hari. Masakan jadi maksudnya. Masakan jadi, terus dikemas, di kemasan yang tahan lama, jadi dikemas dalam gelas gitu, terus dipasarin di website. Nah, oke. Itu awalnya ya pertama kali pas datang ke Jerman tuh memang udah rencana pengen buka, maksudnya yang berhubungan dengan makanan atau dulu cuma iseng-iseng dulu hobi terus baru benar-benar diseriusin? Udah niat sih, karena kan memang passion-nya sejak lulus kuliah itu memang sudah ke makanan gitu loh. Lulus kuliah dulu di Jogja kan udah buka catering. Cintanya di situ gitu, kalau untuk kerja ya. Terus setelah 3 tahun jalan, harus pindah sini. Terus di sini tetap lanjut, maksudnya lanjutnya karena memang masih baru pindah, kan nggak semudah itu ya kalau misalkan Iya betul. misalkan aku mau kerja di luar pun juga butuh Ausbildung atau Ya, apalah gitu misalkan. pendidikannya sekolah ya. Sekolah. Jadi ada prosesnya memang dulu gitu. Dulu memang ya mengasah apa skill-nya masih tetap dilanjutin tapi otodidak gitu loh. Enggak yang aku ambil kursus atau apa gitu. Jadi dulu itu melanjutkan yang dari di Indonesia gitu. Iya, nerusin passion aja. Oke. Tak pikir itu karena iseng-iseng hobi terus baru gitu, bener-bener ditekunin gitu. Enggak ya, memang udah Enggak. diterusin gitu. Iya, Dari sukanya di Indonesia. situ. Nah, terus pas awal-awalnya itu gimana prosesnya sampai akhirnya jadi gitu? Maksudnya mungkin kan awalnya mungkin pernah kerja dulu di mana, terus akhirnya udah deh coba buka usaha sendiri gitu. Kalau awalnya banget ya, kalau dari berapa ya, aku mulai beneran masak lagi buat orang ya, maksudnya komersil, di sini itu 3 tahun pertama. 2 tahun pertama aku tinggal di sini itu udah jalan. Karena kan tahun pertama ya belajar bahasa dulu lah ya. Terus tahun kedua itu aku mulai yang masih pelan-pelan ya catering, memang tapi untuk kantoran gitu. Pertama kantor suami, terus berkembang, kantor suami pun juga nggak semua orang dulu gitu, kayak satu apa namanya, Departemen? yang satu departemen sama dia, kemudian terus habis itu merembet sampai akhirnya sekantor, kayak gitu. Itu sesuai permintaan atau Ayu sendiri yang misalnya nih hari ini menunya ini gitu, terus Aku ditawarkan yang ke mereka? nentuin, ya. Oke. Terus setelah itu nanti mereka Iya pesen memang gitu? jadi ya memang kalau sebelum kayak gitu aku sih sistemnya selalu ngelihat ya target pasarnya, maksudnya target konsumennya siapa, mereka siapa, kayak gitu kan. Jadi
Ya menyesuaikan. Dulu sih juga nggak selalu masakan Indonesia ya, kebanyakan campur, masak Eropa. Mereka Ya, kan iya internasional. internasional, nggak hanya Asia ya. Mhm. Betul, cuman satu menu kan pasti aku kasih setiap hari itu 2 pilihan, misalnya ya contoh gitu, satu pasti Indonesia. Rahasianya. Nah, tapi kebanyakan mereka sendiri banyaknya itu lebih ke makanan mereka lokalnya atau pengen coba nih Asianya Coba mungkin pesannya lebih banyak atau gimana? coba mereka itu sih curious, jadi pengen tahu. Oke. Kayak misalkan mungkin kalau berpikir, "Ah, mereka nggak ngerti ini apa ya?" Walaupun aku selalu kasih deskripsi, ini apa, menunya isinya apa aja, masakannya apa, kayak gitu. Jadi akhirnya mereka itu pengen coba, "Ini Hmm. apa ya? Oh ya udah, coba deh," gitu. Nah, waktu itu menu pertama kali yang dibikin apa? Yang lokalnya apa, yang Indonesianya apa? Pertama kali waktu yang pas catering awal. Kalau lokal, untuk Jerman aku terus terang kayak rada jarang masak dulu, jadi lebih kayak ke Perancis gitu. Oke. Kalau Jerman kan kayak Hausmann-Kost banget yang kayak menurutku kurang menarik gitu loh kunstnya gitu. Jadi kayak apa, Kurang ya kalau bertantangan mungkin ya. iya suka karena suka belajar hal yang baru, Hmm. terus yang lebih kayak menurutku lebih banyak apa ya, hal yang belum aku pernah coba. Kalau Jerman Hmm. memang simpel-simpel kan masakan. Kalau Perancis ini kayak beef bourguignon kayak gitu. Itu makanan utama atau dessert atau apa, Bu? Selalu makan utama karena Oh, kan utama cuma ya? makan siang, iya, Mhm. Itu gitu. plus, misalnya plus dengan misalnya ada snack-nya atau apa enggak? Enggak, kalau dulu pernah yang bukan di kantor suami ya, jadi di Airbus. Mhm. Jadi seminggu sekali aku kasih dessert gitu. Mhm. Nah, itu Nah, pemesanannya itu tiap hari, waktu itu bikin catering-nya itu misalnya tiap hari atau misalnya heeh, seminggu berapa kali? tiap hari, Oh, ya hari kantor, Senin sampai Jumat. oh, jadi setiap hari beda-beda menunya. Iya iya, memang benar. Putar otak. Otak apa ya? Sebulan sebelumnya sebelum-sebelumnya sudah berkreasi. Oke. Iya, Kalau paling disiapin, gimana? mhm, disiapin dulu. Terus paling banyak itu waktu itu pernah sampai berapa ini, waktu pas di kantor? Kalau misalnya di kantoran gitu paling banyak itu berapa? Dia Paling sistemnya 35, kotakan atau gimana? heeh, Kalau atau pakai misalnya ada tempat khusus atau mhm, Tupperware atau gimana? pakai kayak Tupperware. Jadi kan menurutku ya kayak sistem maksudnya di Indo gitu loh ya atau bento box gitu, Hmm. ya fun interesan gitu karena di sini nggak ada. Di sini kan paling pakai yang selalu take away terus apa, Ya, pakai antara alusan lah apa plastik atau apa. aluminium. Hmm. Heeh, atau styrofoam gitu kan ya nggak ramah lingkungan. Terus menurutku itu nggak hemat lah, maksudnya kalau untuk, yang dower house ya, maksudnya kalau aku catering tiap hari mending aku kasih gitu aja. Hmm. Jadi kan setiap hari juga mereka ngembaliin gitu, terus besok dapat baru gitu. Harus dikembalikan. Ya iya. Enggak, tak pikir misalnya dengan menjual si ininya juga Oh, tempatnya. lain-lain. Entar Oh, mereka tapi kebanyakan entrepreneur. makanya makanya tadi kepikiran oh mungkin di harganya nanti mungkin agak lebih karena tempatnya juga kan nggak murah gitu loh. Enggak, jadi sistem kayak dipinjemin gitu. Oh, oke. Terus nanti mereka bawa. Nah, caranya gimana maksudnya? Kalau misalnya Ya kan, dipinjemin, ya udah besoknya kan dapat makanan baru. ya makanan baru, terus jadi barter gitu, kosong. Iya, Nanti, kosong isi oh, gitu. oke. Karena mereka itu selalu ngambil selalu catering tiap hari gitu. Hmm. Mhm. Misalkan ada satu orang yang fail kayak gitu ya, yang, "Oh besok aku nggak ikut," gitu. Hmm. Itu kan tetap yang lainnya masih banyak juga gitu. Jadi Masing-masing. maksudnya Oke, tetap oke. tetap maksudnya kalau si si yang absen ini besoknya nggak ikut, terus wadahnya kan tetap sebisa di kantor gitu loh. Mereka Iya, iya. mereka udah dicuci juga Kalau gitu. menu yang paling favorit buat mereka apa? Menu Indonesia maksudnya?
apa ya, Yang sate paling kayak sering gitu. apa? Sate? Sama ketoprak dulu ada. Oh ya? Iya, aku juga nggak nyangka ya, karena kan ketoprak tuh bau bawang banget kan. Orang di sini kan itu yang takut bau-bau yang kencang. Itu tuh, Oh, mereka aduh suka. enak gitu, iya. Kalau sate, sate apa? Sate Sate biasa ayam, atau sate sate ayam. sate ayam? Tapi mayoritas yang selama ini aku masakin Indonesia gitu, mereka selalu suka dan selalu appreciate gitu loh. Oke. Dimasakin pedas, mereka bilang misalkan pedas, "Oh ya, huha-huha," gitu, "tapi enak," bilang gitu. Ketagihan, ya "Tapi pasti. enak," gitu. Lidahnya kan beda, kalau kita cita rasanya kan beragam ya. Iya loh, kayak misalkan ada yang pertama kali kenal tempe kayak gitu, "Ah, enak, enak sekali," gitu-gitu. Terus, aku bikinin kayak nasi campur Bali, kayak gitu kan juga pedas. Terus, ya Oke. pokoknya nasi rames gitu biasanya, nasi campur kalau misalkan menu nasi. Nah, itu masaknya sendiri prosesnya itu gimana? Misalnya suami pergi misalnya jam 9 tuh, misal ya, atau jam 8. Itu masaknya gimana? Dari malam? Dari jam 3? Jam 2? Subuh, Oh, subuh. subuh-subuh. Jadi memang karena udah terbiasa, jadi ini ya, udah apa sih, jamnya juga jadi cuman mungkin dikerjain cuma 3 jam itu, jadi udah Iya, jadi otomatis. kontrakan juga masakannya apa, kayak misal soalnya kan semisal jadinya aku masak 2 jenis masakan ya, gitu. Yang Asia selalu kan aku beli Asia, aku kasih Asia sama, opsi satunya itu bisa masakan Eropa, bisa masakan Amerika, bisa masakan mana lagi tuh, pokoknya yang non Asia lah, kadang yang kayak Arab-Arab gitu juga aku masak. Pokoknya beneran aku dulu tuh buka resep gitu, nyoba-nyoba resep gitu, gimana ya. Soalnya aku sendiri misalkan ya, masak masakan yang aku sendiri belum pernah coba kayak gitu. Tapi kundenku itu orang native sana kayak gitu loh, orang asli Oke, dari masakan asli itu dari negara berasal. mana misalnya gitu. Tapi terus akhirnya dapat feedback bagus gitu, "Oh, kok bisa ya mirip?" Kayak gitu-gitu. "Kamu udah pernah makanan ini makan ini belum?" Gitu. Aku juga bilang, "Belum sih," kayak gitu. Terus, ya bersyukur Ya. bisa gitu. Itu kalau misalnya dalam 2 menu itu berarti masak bersamaan? Atau Seringnya aku kayak last minute gitu. Jadi kayak mungkin itu, subuh itu aku siapinnya, terus itu cepet-cepet gitu. Soalnya kayak misalkan kalau tiap hari ya, kayak malamnya gitu aku udah, capek tidur aja gitu. Atau misalkan kadang yang sehari sebelumnya itu masih belanja kayak atau apa gitu. Jadi Soalnya kan kayak gimana? itu sistem belanjanya itu setiap hari atau misalnya per berapa minggu, misalnya seminggu berapa kali? Kalau waktu itu aku prefer setiap hari karena supaya lebih fresh sama itu. Pertama kan kayak dulu sistemnya ya kayak gitu, misalkan seminggu sekali. Dan di-plan minggu depan mau apa ya itu menunya. Kalau yang susah atau mesti ke toko Asia itu aku udah beli duluan. Tapi kayak untuk sayur atau daging yang di supermarket atau yang biasalah itu ya aku prefer setiap hari karena Ya lebih storage kan. ya, storage nggak Betul. ada, terus itu lebih fresh. Jadi tiap hari kerjanya di dapur. Dan di jalan. Dan di jalan, Oh iya, soalnya dapur di kalau jalan dan di jalan. iya nganter kan. Kalau yang waktu itu di Airbus yang nganter aku. Kalau udah nyaman, udah ngerasa enak sih ya enjoy aja ya Bu ya. Mau masak 2 hari 2 malam pun nggak masalah. Bener nggak? Nggak Iya, kerasa kan? itu 5 hari 5 malam. Terus kalau sekarang maksudnya sistemnya masih sama seperti itu? Enggak, sekarang udah beda. Itu kan untuk awal doang, itu Untuk kayak awal. Nah kalau sekarang ini makin ke sini kayak apa? ya memang pengennya bekerja juga. Cuman kan kalau waktu itu kupikir pengen sowieso self-standing, chill-nya. Pengen usaha sendiri gitu kan? Cuman aku nggak ada pengalaman sama sekali di sini. Terus ya udah itu bikin catering itu. Terus habis itu jalan kayak berapa ya?
2,5 tahun apa 3 tahun gitu. Lama Terus juga aku itu. stop. Iya, terus aku stop karena aku pikir harus ganti deh itu apa cara berpikirnya. Kalau kayak gini kayaknya satu udah bosen, maksudnya bosennya dengan yang kayak gitu-gitu doang, masakin orang kayak gitu-gitu. Terus ya udah break, terus aku ambil kursus bahasa kayak gitu. Waktu kursus bahasanya juga bukan bahasa Jerman. Prancis. Cuman iya untuk ya aku suka lah maksudnya Nambah gitu. pengalaman, ilmu baru. Pengetahuan sama belajar ilmu baru gitu. Terus nah dari situ juga maksudnya dapat kayak apa ya pencerahan-pencerahan baru gitu. Akhirnya oh ya udah habis selesai kursus aku pengen kerja di luar kayak gitu. Mulai maksudnya Kerja di luar? Kenapa? Maksudnya kerja di luar? Kerja sama orang. Kerja di gitu. tempat lain maksudnya bukan. Aku pengen lihat dan itu selalu di gastronomi karena kenapa? Aku pengen substandih kan. Jadi Iya, aku butuh lihat gimana orang operate bisnis di sini gitu loh. Jadi pengalaman dulu ya, menyaring ilmunya dulu gitu. Iya, cara misalkan how they handle karyawan kayak gitu kan. Karena ya di Jerman orangnya kan menurutku lebih internasional daripada di Indo ya. Kemajemukan tipe macam-macam orangnya gitu loh. Beragam. Dan iya, betul kayak berbagai negara. Tuh. Nah, itu prosesnya kan dulu catering waktu awal-awalnya kan catering. Nah, sekarang kan udah diseriuskan ya. Nah, itu kan istilahnya berarti sudah resmi dong gitu. Nah, proses dari menuju ke sananya itu kan kita tahu ya kalau di Jerman itu urusan masalah kertas dan pengurusan lain-lainnya itu nggak gampang gitu. Nah, itu prosesnya gimana itu? Misalnya harus kemana, terus seperti apa kesulitan-kesulitannya mungkin atau hambatan-hambatannya? Nah, sebelum beneran mutusin untuk substandih, waktu itu masih Angestellt. Terus ya itulah bosen lah intinya. Pokoknya beneran oh ya udah ini saatnya gitu. Udah ketemu ilham. Nah, terus akhirnya ya udah baca-baca terus research kalau untuk substandih yang di bidang gastronomi gimana persyaratannya, terus yang kalau biaya sih itu relatif ya, tergantung orang itu mau start dalam skala besar langsung atau dari zero. Dari zero tuh juga macam-macam. Benar-benar harus. Oke. Jadi ada ininya ya, biayanya itu sendiri. Jadi sesuai dengan keinginan ya, maksudnya sesuai sama kebutuhan. Nah, yang aku bilang tadi kan maksudnya maksudnya untuk modal usaha ya. Kalau untuk daftar, untuk misalkan, oh saya daftar ini ke Werbe saya kayak gitu, atau diri sendiri kan karena kalau di sini substanding misalkan mau jadi Freiberufler atau misalkan Klein Unternehmer, itu tuh maksudnya si individu itu yang terdaftar gitu loh, bukan perusahaan. Kecuali kalau GmbH, beda sistem aja itu juga apa ya. Jadi kalau GmbH gitu yang signifikan memang harus menunjukkan kapital 25.000 untuk daftar. Berapa? Kalau untuk 25.000. Oke. Sebagai untuk firman kapitalnya, start kapitalnya memang harus seperti itu. Kalau klien Unternehmer seperti aku nggak harus gitu loh, bebas gitu. Atau misalkan untuk orang-orang lain deh, maksudnya yang substandih mau jadi fotografer kayak mau jadi apa kayak pokoknya tapi freelance gitu loh, yang bebas gitu. Freelance. Berarti rate-nya itu nggak harus segitu, jadi tergantung ya? Enggak, jadi cuman gitu. Sama, itu maksudnya kategorinya sama, misalkan mau buka kafe tapi pokoknya kategorinya masuk Klein Unternehmer, itu kamu cuma butuh 25 euro untuk daftar. Gitu. Untuk daftarnya sendiri 25 euro. Itu di kantor
Gewerbemeldungsamt gitu. Coba itu apa artinya, Bu? Mungkin bagi teman-teman yang nggak tahu itu maksudnya apa itu? Ya, itu kantor untuk pendaftaran usaha Usaha ya, gitu. betul. Mm-mm. Nah, kalau untuk kalian unternehmer yang dibutuhin segitu, biayanya segitu. Terus langsung nanti dapat kayak Shine ya. Shine itu tanda apa ya? Tanda pendaftaran gitulah. Pendaftarannya. Daftar sebagai kalian unternehmer atau perusahaan kecil gitu. Itu syarat-syaratnya apa aja, Bu? Kalau misalnya, kalau Ayu kan itu misalnya mau buka usaha di bidang kayak Gastronomi. gastronomi. Nah, itu ada persyaratannya nggak? Jadi kan step pertama tadi kan mendaftarkan diri ke kantor pendaftaran untuk usaha itu. Kedua, kan terus nanti urusannya beda lagi ke Departemen Kesehatan. Gitu. Karena di situ kita juga mesti mendaftarkan diri lagi. Oh, Halo. aku baru bikin usaha nih, terus ini dapurku kayak gitu loh. Aku punya dapurku di sini, alamatnya sekian-sekian, terus mereka nanti bakal ngecek kayak gitu loh. Apakah diizinkan, apakah itu memenuhi syarat atau enggak kayak gitu. Jadi itu berupa tertulis. Apanya? Maksudnya mereka mengeceknya itu via? Ya via langsung mereka datang. Oh, datang. Tentu, iya. Kalau pas dilihat dari kelayakannya juga mungkin kali ya? ya persyaratan secara umum, secara basic memenuhi syarat enggak. Terus misalkan aku mau produksi apa nih, kan harus jelas ya. Maksudnya sebelum mereka datang juga aku bilang, oh ini saya kegiatannya ini, saya produksi Lebensmittel ini, kayak gitu-gitu. Terus mereka nanti membuktikan, maksudnya datang, oh dicek semuanya apakah memenuhi syarat sesuai peraturan Jerman, apa enggak. Misalkan belum, mereka maksudnya enggak langsung nyoret gitu, enggak. Pasti kasih kelonggaran ya untuk untuk ini, memenuhi. ya kasih tips-tips gitu sih mereka. Maksudnya, oh ini tuh kurang, kamu mesti ini diperbaiki, atau ini mesti ditambah ini, ya gitu doang. Nah, itu proses dari awal sampai akhirnya resmi itu berapa lama kurang lebih prosesnya? Pengajuan dan mulai pengajuan. Sebulan kurang? Maksudnya dari sebelum maksudnya rencana sampai memutuskan. Enggak, dari awal pengajuan kan tadi pengajuan untuk bikin usaha, terus sampai akhirnya resmi dapat langsung izin itu. 1 hari itu. Oh, 1 hari? Ya iyalah. Oh, naturally. Iya. Itu kan kayak Menteri Kesehatan dan lain-lain itu dalam waktu yang sama. Enggak, itu kan Menteri Kesehatan. Kok Menteri Kesehatan? Depkes. Iya. Departemen, bukan menteri. Departemen Kesehatan. Ya gini, jadi kan sebelum kamu daftar, kan kamu udah tahu mau gastronomi, nah dan udah tahu kan cari info-info tentang oh gimana ya mau buka usaha di bidang makanan di sini, kan udah tahu tuh Jerman ribet. Nah, sebelum melangkah menuju daftar harus punya dapur dulu kalau bisa gitu loh. Gitu. Itu udah disiapin. Sama itu. Terus baru datang ke Gewerbeamt. Bilang saya mau itu. Berarti gimana? Maaf. Ya udah terus bilang mau bikin usaha itu. Itu secara resmi dapat sertifikat kan itu? Iya, bukan sertifikat lah, apa ya, semacam ya surat pendaftaran dan nomor itu nanti dipakai di mana-mana, jadi kayak langsung nummer gitu loh. Jadi nomor izin. Izin ya. Ya. Izin usaha gitu mungkin ya. Iya, itu gitu. Sejak kapan berdirinya ini yang resmi ini? Sudah berapa tahun? 2018. Mei. 2000, hampir ya 2 tahun lebih berarti ya. Nah, mulai dari situ berarti kan kerjaannya juga udah mulai serius, yang udah mulai berkembang lah ya. Hanya Indonesia sekarang dikerucutkan ke Indonesia.
Ya, itu memang spesialisnya karena ya memang satu makanan Indonesia itu sangat jarang Mhm. di sini. Makanya memang cita-citanya ya untuk melestarikan Mhm. itu makanan Indonesia supaya Mhm. lebih dikenal Mhm. gitu. Cuman memang aku mengutamakan lebih ke kunsnya ya kayak gitu. Nggak yang maksudnya apa? Yang setahun pertama ini kan aku memang kayak catering banyak kayak gitu. Maksudnya sebelum corona loh ya, sebelum Mhm. corona gitu. Cuma terus ketika corona datang kan aku mesti ganti apa ya, konsep tetap catering tapi di online kan kayak gitu. Jadi Oh, dikirim jadi di sesuai pos, pemesanan, jadi udah ada website-nya? website ada. Kalau Mhm. website sementara sekarang kan memang aku untuk masarin yang produk makanan jadi itu, gudeg, Mhm. terus sama sambal. Yang hanya 2, gudeg dan sambal yang sudah pasti yang bisa misalnya Mhm. dipesan kapanpun? Iya, yang di website ya. Ya, yang di Gitu. website hanya 2 itu. Mhm, mhm. Selebihnya di luar dari itu? Mesti itu ada jadi ada terpisah, menu-menu terpisah kayak gitu. Jadi yang bisa dipesan, terus untuk dikirim. Itu, nggak stres ya, Bu? Atau udah terbiasa jadi stresnya sudah, nggak lagi stres gitu? Pertimbangkan, oh misalkan buat mereka over dari budget mereka tuh, terus atau bisa di otak-atik enggak, atau misalkan gimana. Oke. Ya aku masih lumayan fleksibel kok.